Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Untuk menemukan penafsiran yang tepat dari firman Tuhan yang kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19, sekarang cara terbaik ialah dengan menyingkirkan kemungkinan yang sudah pasti salah terlebih dahulu, yaitu penafsiran yang berkontradiksi dengan ajaran Alkitab yang sudah jelas. Cara ini berguna untuk menentukan apa maksud Tuhan Yesus saat menyebut Petrus sebagai batu. Yang pertama, Tuhan Yesus tak mungkin menyebut Petrus sebagai batu gereja dalam pengertian fondasi atau gunung batu. Pemazmur berkata, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Mazmur pasal 18 ayat 32. Banyak ayat lain menegaskan kebenaran serupa, seperti di dalam Ulangan pasal 32 ayat 4, ayat 15, ayat 18, ayat 30 sampai 31, 1 Samuel pasal 22 ayat 32, dan Mazmur 95 ayat 1. Lebih lagi, Rasul Paulus dan Rasul Petrus juga menyebut Kristus Yesus sebagai batu karang di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat, yang berbunyi, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Dan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 7, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Yang kedua, Tuhan Yesus tak mungkin menyebut Petrus sebagai otoritas tertinggi atas gereja. Dalam ayat Alkitab lain, kita mendapati bahwa Petrus diutus oleh para rasul lain di Yerusalem untuk memeriksa pekerjaan pelayanan di Samaria. Kisah para Rasul pasal 8 ayat 14. Rasul Petrus juga bertanggung jawab kepada gereja di Yerusalem atas keputusannya untuk memberitakan Injil kepada bangsa non-Yahudi di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18. Dan terakhir, Petrus ditegur Paulus karena ia mengundurkan diri dan menjauhi orang non-Yahudi karena takut kepada orang Kristen Yahudi di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Berdasarkan kebenaran di atas, pengertian Matius pasal 16 ayat 18 sampai 20 dapat dikatakan bahwa Petrus ditunjuk sebagai wakil atas semua rasul, karena pada saat itu
Allah Bapa telah menyatakan kepadanya bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Di dalam Matius pasal 16 ayat 16. Rasul lainnya termasuk Paulus juga menerima penyataan yang sama dengan pencerahan dari Roh Kudus. Dan pengajaran mereka berdasarkan inspirasi ilahi yang tak bersalah mengenai pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi dasar bagi gereja yang akan dibangun. Jadi Tuhan Yesus bukan menyatakan bahwa Rasul Petrus adalah kepala gereja. Kristus berbicara tentang otoritas rasuli yang kelak dipegang oleh para rasul bersama-sama. Penafsiran ini sejalan dengan Efesus pasal 2 ayat 20 di mana Paulus mengatakan bahwa gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Alam maut. Hal kedua yang penting untuk disoroti dari perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19 adalah dan alam maut tidak akan menguasainya dalam ayat 18. Dalam Alkitab versi bahasa Inggris, alam maut berarti pintu gerbang Hades. Kata maut diterjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu Hades, yang bisa berarti kematian atau maut, kubur, dunia orang mati, atau neraka. Di dunia kuno, pintu gerbang suatu kota biasanya menjadi lambang kekuasaan dan kekuatan. Frasa serupa juga terdapat dalam Perjanjian Lama. Jeruji dunia orang mati di dalam Ayub 17 ayat 16 terjemahan ESV. Pintu gerbang maut di dalam Ayub 38 ayat 17, Mazmur 9 ayat 14 dan Mazmur 107 ayat 18, dan pintu gerbang dunia orang mati di dalam Yesaya pasal 38 ayat 10. Kebenaran pokok yang terkandung dalam pengajaran Tuhan Yesus adalah sifat gereja yang tidak dapat musnah. Sejumlah pakar menafsirkan alam maut sebagai kuasa iblis dan kekuatan jahat yang melawan gereja. Ini bukan makna utama, tetapi bisa dipahami demikian. Kristus Yesus sudah mengalahkan semua musuh gereja. Penting untuk diingat, janji bahwa gereja akan bertahan dan tak dapat dimusnahkan ini bukan berdasarkan pada kekuatan Rasul Petrus atau seluruh rasul, melainkan pada kesetiaan dan kekuatan Sang Alfa dan Omega, Raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus.